Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Kebetulan sekarang udah ada Kang Emil di sini di tengah-tengah kita. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah sempat datang ke sini Kang Emil. Nanti Kang Emil akan sebentar lagi akan memberikan kata sambutan. Sebelum itu saya jelasin lagi tadi teman-teman yang di sini mungkin semua undangan juga sudah datang. Teman-teman juga pada datang di sini startup. Jadi saya kasih sedikit fakta soal startup Bandung. Jadi kita berdiri itu 2 bulan yang lalu, tepat 2 bulan yang lalu. Kita minta pertama itu Innovation 4 Juli 2015. Ini minta kedua kita. Database yang terkumpul sekarang yaitu sekitar 83 startup dari game, IoT, marketplace, service, desain, multimedia, dan masih banyak lagi yang lain. Kita di sini ada tracking juga. Terus juga di sini kita sudah kedatangan tadi tamu dari Bu Sinta dari ID Byte. Terus juga ada Pak Fosman dari Intel, ada Mr. Teddy dari Softbank, ada teman-teman dari IPMI, teman-teman dari GCI, ada alumni dari Angkatan 74 ITB yang akan launching aplikasi Solisa di sini. Terus juga kita di sini ada sekitar 150 peserta yang sudah datang di sini. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua yang di sini. Jadi harapannya kita ke depannya Startup Bandung bisa membuat jejaring database yang penting. Kita bikin database, teman-teman yang punya startup bisa gabung dengan kami. Kita bakal share database, kita bakal share network. Kemarin kita sudah bikin network ke Belanda, kita sudah bikin network ke China Accelerator, terus juga Thailand ke co-working space di sana. Terus yang kita akan mau bangun adalah bulan depan kita mau coba bangun ke Jepang. Jadi ada tim saya bakal, teman-teman kebetulan saya juga ke TGS, ke Game Show, ketemu banyak orang di sana, ketemu banyak pihak di sana. Mungkin kita bisa bikin network jaring di Jepang. Jadi harapannya nanti Bandung ada Bandung Technopolis, ada program-program, kita juga ada rencana mau membuat sekitar 1000 developer di dunia startup yang bakal kita bina. Mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun depan. Jadi ada 1000 developer yang dari Bandung yang kita training dari teman-teman untuk kebutuhan startup di Kota Bandung. Mungkin nggak bakal lebih lama lagi, kita langsung sambut aja Kang Emil, Wali Kota Bandung, untuk bisa memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pada teman-teman dari perstartupan se-Bandung yang saya banggakan. Kalau melihat wajah-wajahnya, saya rasanya optimis membangun Bandung ya. Jadi karena di dalam isi kepala dan isi hatinya pasti yang dipikirin adalah imajinasi, bikin hal-hal baru yang keren, yang bermanfaat, yang kreatif, dan ya itulah yang saya coba baca ya dari auranya. Saya tadi seharian dari pagi, siang, sore belusukan kemana-mana, jadi mau izin kalau agak sakit sedikit. Tapi intinya ada dunia real, ada dunia virtual gitu ya. Di dunia virtual juga saya coba mengkonek karena secara fisik susah bertemu, tapi kepada yang tidak bisa mengkonek virtual, saya juga harus secara fisik menyambangi. Jadi saya ada program Sapa Warga. Sapa Warga itu seminggu sekali, maksimal 2 kali, minggu ini 2 kali itu saya datang ke wilayah. Dan saya udah bilang ke pejabatnya, kasih saya problem, jangan tunjukin yang keren-keren gitu ya. Bukan itu. Nah ternyata di lapangan banyak sekali hal-hal yang saya butuh bantuan dari kawan-kawan semua ya. Baik dari sisi gagasan. Nah, saya kedatangan tim IT dari Singapura, dari tim pemerintahnya. Dia punya, untuk bikin kayak Singapura running kayak sekarang, dia punya 1.600 online service. Saya bilang banyak amat ya. Perasaan Bandung udah lumayan, kita punya 325 apps. Saya juga nggak hafal semuanya, tapi itu udah hampir lumayan. Ternyata Singapura 1.600. Jadi saya membayangkan segala urusan kehidupan di sana mencoba didesain sedemikian rupa lebih efisien, lebih cepat, lebih connected dengan sejumlah itu. Kan? Nah jadi artinya
kita butuh gagasan-gagasan yang menyelesaikan problem di Kota Bandung. Di Bandung ini, kami ingin mengubah cara kita melihat negara, ya. Zaman dulu kita terlalu mengandalkan yang namanya pemerintah dalam membawa perubahan. Dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit wali kota, dikit-dikit kan gitu. Memang gak akan sampai mimpinya. Paling gampang itu kan nyuruh-nyuruh, ya. Nah, yang benar ini kayak gini. Jadi mereka yang peduli berkumpul untuk bikin sesuatu yang minimal ada benang merah persamaannya. Kalau kita nyambung, mudah urusannya. Jadi saya nggak nebak-nebak juga teman-teman ini maunya apa. Kalau bisa ya ngobrol aja maunya apa. Karena tugas pemerintah itu hanya dua, memudahkan dengan regulasi-regulasi, ngasih fasilitas, ngasih duit. Tapi kalau tidak diketahui kebutuhannya apa, susah juga. Nanti uang kita belanjakan gak nyambung dengan yang benar. Jadi anak-anak startup ini ya tolong sampaikan kira-kira biar usahanya keren, bisa take off lebih cepat, mempenetrasi global market, apa sih yang harus saya lakukan, ya gitu. Saya beriset sendiri sebagian kebutuhan itu. Tapi kalau nggak diomongin, saya sekekiniannya saya mencoba dengan memapping di sosmed, pasti ada logika-logika yang saya tidak sampai, ya. Nah makanya kalau boleh forum ini dibikin forum informal, kerjanya ngasih tahu ke kami, juga ngasih advice secara konsep, ya. Nah Bandung ini sedang saya targetkan menjadi the best smart city di Indonesia. Alhamdulillah bulan ini dapat award dari Kompas. Kita juara apa saya tidak tahu, saya diminta juga pidato di sana. Tapi intinya progres kita menuju smart city ini dapat apresiasi di level nasional. Tapi sebelum ke sana, saya mau sharing 5 berita baik, oke? 5 berita baik mungkin gak ada hubungannya sama startup, tapi menyemangati bahwa kamu berada di kota yang sebenarnya luar biasa. Yang pertama, datang berita dari KPK, oke? KPK menyatakan bahwa tingkat korupsi selama 2 tahun ini sudah turun drastis. Alhamdulillah. Kita ada hibah bansos online. Wah itu mengikis potensi korupsi luar biasa. Orang yang daftar dia tahu bahwa dia diamati. Jadi kalau alamatnya palsu kayak Ayu Ting Ting dia ketahuan. Karena proses dia memohon bantuan dicek juga oleh warga yang ngecek. Nah itu by system. Bulan lalu kita perizinan online. Bayar izin juga online. Dan lebih keren lagi, surat izinnya dikirim via pos. Jadi manusia nggak perlu ketemu manusia lagi. Kalau tidak perlu, kan gitu. Makanya banyak calon-calon sekarang menganggur di dinas perizinan. Preman-preman pensiun. Nah jadi dari KPK itu, nah bulan Desember kita diberi penghargaan menjadi tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional, ya. Nah saya mau dibantu cok dalam logika teman-teman bikin keren si acara Hari Anti Korupsi itu. Kita ingin bikin semangat anti korupsi di sekolah-sekolah, untuk ada gagasan apalah, bikin program apa yang keren gitu ya. Kita ingin bikin program anti korupsi di kelurahan-kelurahan. Jadi acaranya itu jangan terpusat, jangan ramai di sini aja, tapi justru di kecamatan, kelurahan, sekolah-sekolah bikin apa. Nah, ini satu ya. Jadi saya sampaikan clean government is on the way gitu ya. Dan indikatornya dari KPK. Itu berita pertama ya, mohon disampaikan lain-lain. Kedua berita baik, public service kita dulu raportnya merah. Dulu lelet, dulu males-malesan, dulu tidak terukur beresnya kapan dan seterusnya. Dulu saya lihat orang bayar pajak tidak diladeni dengan baik, orang yang menerima duitnya juga nggak melihat ke orang yang mau bayar gitu kan, cuek dan sebagainya.
Sekarang rapotnya sudah rata-rata hijau dalam hitungan 8 bulan, dan kita dapat award sebagai kota yang perubahan dari merah ke hijaunya paling cepat. Ya, itu satu. Yang saya sampaikan ini rata-rata penyakit dalam. Jadi kolesterol turun, nggak kelihatan, ya. Jantung membaik, nggak kelihatan. Tapi tubuh ini membaik, kota Bandung ini, tapi nggak kelihatan. Karena jarang kelihatan, jarang diberitakan juga, makanya saya sampaikan sekarang, tolong beritakan. Karena kadang-kadang tidak semua media mau memberitakan tentang membaiknya penyakit dalam. Ini penyakit dalam semua, ya. Jadi dari KPK itu, dari Ombudsman pelayanan sudah naik. Berita ketiga datang dari Kementerian PAN. Kementerian PAN itu pemberdayaan aparatur negara melaporkan rapot Kota Bandung sekarang sudah berubah. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman, kota ini dikasih rapot kayak anak SD. Dan tahun lalu rapotnya jelek, merahnya banyak. Maka duduknya paling belakang waktu pembagian rapot. Ya. Jadi waktu dibagikan tinggal 3 kota. Bandung dan 2 kota di Papua. Ya, coba levelnya Bandung coba. Setahun kita perbaiki, bongkar pasang, kita cek macam-macam. Alhamdulillah Lebaran Pak Menteri datang ke Pendopo menyampaikan bahwa rapor kinerja Pemkot Bandung insya Allah salah satu yang terbaik. Duduknya sekarang akan paling depan bulan ini. Jadi penyakit dalam lagi susah diceritakan, tapi itu apa ada. Yang keempat, setelah 17 tahun, saya mohon doanya, walaupun masih belum final, ini penyakit luar, yang dulunya kotor jadi bersih, nah gitu ya. Kota yang dulu penuh sampah sekarang, walaupun belum sempurna, tapi sudah jauh lebih bersih. Bagi mereka yang bisa membandingkan 2013 dengan sekarang, sudah jauh lebih bersih. Kami ada merubah mental dengan gerakan pungut sampah Senin, Rabu, Jumat. Kami mengubah regulasi dengan mendenda lebih banyak. Ya. Dan kemarin minggu lalu ada yang kena 700.000, 500.000 karena buang sampah sembarangan ke kantor. Yang tidak didenda hanya buang mantan, itu silakan. Ya. Tapi kalau buang sampah nggak boleh sembarangan, itu kita denda. Kita sudah perbaiki sistem. Tahun ini saya hire 1.500 petugas kebersihan di seluruh Bandung. Kita hire 1.500 tukang gali gorong-gorong yang kerjanya hanya gali gorong-gorong aja sepanjang hari. Terus kita sudah beli mobil yang sapu-sapu itu yang kayak di luar negeri dan seterusnya. Ya. Nah beritanya adalah kalau tidak ada halangan, bulan ini ada pengumuman, mudah-mudahan memang apa adanya, kita 17 tahun menunggu, insya Allah dapat Piala Adipura. Adipura itu ukuran untuk kota yang relatif bersih, walaupun masih di level paling bawah gitu ya. Jadi kalau passing grade itu yang paling, tapi ya itu lumayan, bukan soal pialanya, cuman ini jadi ukuran bahwa ada perubahan. Kadang-kadang ada orang-orang nyinyir yang tidak berdasarkan fakta gitu ya. Nah itu. Yang kelima, berita baiknya, kita lakukan survei dan Bandung ini skornya tinggi di indeks kebahagiaan. Jadi kota Bandung adalah salah satu kota yang paling bahagia se-Indonesia. Jadi itu tercermin dari senyum-senyumnya yang penuh rezeki kali ya. Nah, biasanya orang banyak hutang yang cemberut. Jadi poin saya, sebelum saya sedikit ke dunia per startup-an, ini kota is getting better. Ini kota harus didukung upaya-upaya. Mari kita dukung supaya tidak jatuh ke orang yang kota yang banyak korupsi lagi. Mari dukung kota ini pelayanan publiknya biar tidak turun lagi kualitasnya, makin naik lagi kan begitu. Kita dukung kota ini agar menjadi yang kinerjanya tadi terbaik dengan ukuran-ukuran yang ditentukan, kompleks ukurannya. Kita dukung agar terus sudah bersih, makin bersih dan dijaga seterusnya. Dapat Adipura tidak Adipura, it's not problem, tapi bersihnya itu ya kita puas-puasin sendiri dengan standar kita sendiri kan. Terakhir happiness index kita jaga, apalagi yang bisa membuat warga Bandung bahagia. Jomblo sudah saya sediakan tamannya, ya lansia sudah. Apalagi yang kurangan dari sisi itu. Nah sekarang setelah hal-hal mendasar sebagai negeri
yang peradabannya baik, kita fokus pada inovasi gitu. Saya 2 tahun ini meluruskan yang bengkok-bengkok itu nggak gampang. Ya. Ada demo banyak sekali, ada orang fitnah berhari-hari, ada ancaman fisik, ancaman nyawa, macam-macam. Tapi karena, nah ini penting ya, kalau menjalani sesuatu gimana niat. Karena saya cinta mati dengan kota ini, ya mau gimana tidak akan mundur. Makanya alhamdulillah 2 tahun ya, walaupun berdarah-darah, sekarang yang bengkok itu insya Allah sudah lurus. Tinggal sekarang akselerasi. Karena percuma juga saya akselerasi kalau masih bengkok, nanti deviasi sudutnya kan makin gede gitu. Makanya jangan salah arah kiblat kan, bengkok sedikit sampainya ke Paris gitu, kan? Bukan ke Makkah. Nah poin saya itu, nah jadi teman-teman di sini sekarang berada pada sebuah titik di mana peradaban kota ini sudah agak lurus, tinggal akselerasi. Di mana kunci akselerasi? Mari berinovasi. Nah inovasi ini tergantung habitatnya. Habitatnya memotivasi nggak kita berinovasi? Ini pertanyaan penting. Alhamdulillah saya kan orangnya senang survei supaya tidak salah ambil keputusan. Jadi ada yang mensurvei kenapa anak Bandung kreatif. Jawabannya karena banyak nongkrong. Sederhana ternyata. Jadi sering begini itu melahirkan budaya orang lebih kreatif. Kenapa? Karena kamu rajin ngumpul kan. Waktu berkumpul ini kan kamu presentasi, yang ini mendebat, yang itu presentasi, yang itu menulis, yang ini presentasi dia terpesona dan seterusnya. Pulang dari sini ada yang jadian, yang menikah, ini hasil dari ada yang ngegrup jadi bisnis kan begitu. Ada yang jadi band karena sama genre musiknya itu. Jadi tugas saya berarti sekarang menyiapkan si habitat itu, si kolam itu. Saya akan memperbanyak ruang-ruang bersilaturahmi ini, baik fisik ataupun non fisik. Jadi rumusnya sudah jelas. Kalau ini sudah lurus, setelah bengkok sekian lama, akselerasinya adalah inovasi, berbanyak ruang-ruang interaksi. Maka bentuk begini kalau bisa rutin, jangan setahun sekali, jangan dalam rangka halal bihalal gitu ya. Kemudian yang kedua, saya akan perbanyak ruang interaksi. Sudah, tapi untuk general public, apa yaitu trotoar dibenerin. Dulu-dulu mana ada kakek nenek pacaran jam 9 malam di Asia Afrika, nggak ada. Trotoarnya nggak nyaman, nggak ada kursinya juga. Sekarang saya sering menemukan kakek nenek duduk hahaha gitu ya, kilintan, ngapain lagi sebenarnya. Taman-taman, ya. Karena itu ilmu saya kan arsitek, saya ada teorinya. Happiness relates to public space. The more public space, the more happiness. Makanya saya terus memperbanyak ruang-ruang itu, ya. Alun-alun, dulu tidak ada anak muda membayangkan mau nongkrong di alun-alun. Saya sampling semua anak muda Bandung 100% tidak pernah ingin nongkrong di alun-alun. Ngebayangin aja males. Di pagar gelap, banyak kriminal, PKN. Sekarang dengan begini, wah, kan, ya, apa istilahnya bahagia itu sederhana. Ya. Jadi ada hubungannya antara inovasi dengan akselerasi dan happiness tadi. Sekarang orang yang sholat di Masjid Agung ini naik 10 kali lipat. Antara mereka tobat, ya, atau malu, ada dua hal berbeda gitu. Tapi yang pasti faktanya kencrengnya naik dari 9 juta per bulan menjadi 25 juta per bulan. Saya aplikasi ke Ujung Berung juga sama. Nah itu yang sifatnya public space, general public. Nah sekarang saya akan bikin public space yang segmented public, itu kamu itu.
Jadi dalam hitungan bulan saya akan groundbreaking Creative and Innovation Center di Jalan Lasmi, itu 5 lantai. Itu tempat nongkrong 24 jam kayak begini, wifi insya Allah paling kencang karena saya tahu orang kayak kamu permintaan cuma satu, akses wifi gratis yang kencang, dan lain-lain diurus sendiri Pak ya. Di sana ada toko desain, jadi produk-produk keren Bandung yang lucu-lucu ini kita akan ada tempatnya. Kemudian akan ada perpustakaan kreatif, ada studio tari, studio musik, studio ada bioskop buat anak-anak indie dan seterusnya. Sok kumpul di sana, manfaatkan yang namanya ruang interaksi. Saya cuma minta sebagai wali kota give back dengan gagasan apa yang bisa membuat Bandung lebih keren. Yang satu, fisik ya. Kedua, terakhir dari saya menyiapkan juga yang namanya Bandung Technopolis. Jadi saya sampaikan, kalau di masa depan mau tinggal di Bandung, itu Bandung Timur itu bagi yang mau menikah, terus belum tahu mau tinggal di mana, saya kasih tips cari di Bandung Timur. Karena Technopolis sudah mulai berjalan, akses tol sudah di groundbreaking, kereta api super cepat Shinkansen sedang diputuskan dan akan dimulai semester depan, 3 tahun jadi. Bandung Jakarta dikompres hanya 30 menit. Jadi bagi yang long distance relationship yang biasa 3 jam, berbahagialah 30 menit kangennya terjawab. Nah itu stasiunnya di Technopolis. Di situ sudah disiapkan kampung startup. Nah ini buat kamu-kamu. Nanti kalau ada waktu saya presentasi, lagi digambar, dibikin kayak kampung tapi susah ceritanya karena nggak ada gambarnya ya. Tapi pokoknya keren lah ya. Nah, mulailah berpikir jangan 5 tahun, berpikirnya agak jauh ke depan. Nanti saya tua apa? Nah tempat itu tempat orang-orang kayak kamu tadi. Justru sekarang saya balik tanya, kamu mau apa di sana? Itu di sana nanti ada danau raksasa sedang kita bebaskan tanahnya. Di sana sedang disiapkan masjid terapung terbesar se Indonesia lagi di sana. Pusat pemerintahan Kota Bandung akan pindah juga ke sana. Jadi saya juga akan pindah mendekati ekonomi masa depan. Nah kombinasi ini ya mudah-mudahan jadi bengkoknya sudah lurus, akselerasinya kita terkuat. Saya cuma minta kamu berinovasi sebanyak-banyaknya. Suatu hari nanti bangga tinggal di kota ini, livability indexnya tinggi, happiness indexnya tinggi, innovation indexnya tinggi, kurang apa lagi? Mau ke Jakarta tinggal 30 menit, kan nggak usah harus pindah ke sana. Nah inilah semangat. Tapi kalau bisa jangan back to basic lagi ya. Maka di luar bisnis masing-masing bantu saya sebagai civil society do something beyond your interest gitu. Saya tahu terus kamu misalkan teknologi, bantu anti korupsi, kali-kali punya ide membuat korupsi tidak banyak lagi dan seterusnya. Saya kira dengan cara begitu insya Allah ya, kita akan menjadi kota yang keren. Karena gambarnya sudah banyak ya, jadi saya kira cukup itu saja. Karena saya juga masih ada 2-3 rapat yang harus saya lakukan. Atas nama pemerintah Bandung, karena ini juga halal bihalal, saya mengaturkan permohonan maaf lahir batin kalau pelayanan kami masih di bawah ekspektasi, tapi kita bersama-sama wujudkan Bandung juara dengan cara masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada presentasi sedikit dari untuk launching aplikasi Soca ya. Langsung saja mangga untuk Kang Miko. Malam teman-teman, shalom. Malam. Saya mewakili dari lulusan ITB angkatan alumni 74. Mereka mempunyai ide membuat aplikasi Soca. Soca itu kalau dari bahasa ini artinya mata ya. Jadi kita bikin aplikasi namanya Soca. Apa itu Soca? Saya mungkin singkat aja, tadi belum penandatanganan.
Soca itu aplikasi untuk report pen, terus kita lapor. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu kita bisa ngasih promosi. Promosi itu nanti kita lempar ke sosial media, otomatis akan ada apa? Ada tagnya, ada apa? Jadi untuk ngasih tahu ke orang-orang teman-teman kita kalau ada yang positif tentang Bandung. Nah, yang kedua, aplikasi lapor. Jadi kalau kita melaporkan sesuatu yang kira-kira bermasalah, misalnya ada sampah di mana-mana atau ada apa? Ada orang parkir sembarangan, ada yang nggak benar, pungli atau apa segala macam, kita pakai aplikasi namanya lapor yang sebelah kiri. Mulai next ya. Ini kira-kira seperti ini aplikasinya. Ini saya singkat aja ya. Next lagi. Nah ini jadi misalnya ini contoh ada yang minta masih ada sampai sekarang Pak, yang apa yang ini malah masih ada di Jalan Banda. Kemarin kita tinggal foto, terus kita lapor. Lapor itu bisa ada dua model, ada yang private itu nanti cuma nanti Pak ini aja, Pak yang Bapak yang lihat. Kalau publik teman-teman kita bisa ikut lihat. Jadi kalau kita ngelaporin sesuatu kita pengen orang lain yang lihat, kita bisa share itunya publik. Tapi kalau kita cuma pengen kasih tahu aja ke pusat ke Pemkot, kita pilihnya private. Jadi kalau kita bisa di tetangga saya nih ada yang lagi mau apa bekas sampah, aduh kalau saya foto terus orang lain atau saya foto kan nanti bisa dikumpulin ya. Kita pilih private, nanti yang baca cuma Pemkot aja yang paling bekas sampah misalnya. Dan bukan cuma itu, kalau kita lapor nanti kita ada kategori itu laporannya itu akan dikirim juga ke lapor ya, betul ya. Langsung otomatis akan dikirim ke lapor, jadi nanti pusat akan tahu juga. Mungkin dari saya itu nanti akan yang dilihat itu dashboard nanti di tempatnya Pak di Pemkot Bandung itu akan ada seperti ini. Jadi nanti misalnya nanti kalau kita contoh kita foto nanti akan langsung ada tagnya di sini. Fotonya siapa, ada masalahnya apa, semuanya. Semoga dengan ada ini nanti dari Pemkot Bandung juga akan lebih cepat nih respons nih kalau teman-teman ada yang mau wah ini ada masalah apa, foto biar ketahuan, nanti langsung udah ada di dashboardnya di Pak Ridwan Kamil. Mungkin dari kita itu semoga ini bisa membantu ya kalau ada masalah misalnya ada apa bisa ketahuan dengan cepat dan dapat diproses. Dan bukan cuma di sini tapi di lapor yang di UKP 4 yang di pusat juga mereka langsung tahu. Udah oke, terima kasih. Ya, teman-teman kalau oh ya, kalau mau download nanti kita search sebentar. Kayak tulisan boleh. Terus tetap yang satunya tetapnya ada tetap ya. Banyak ya. Nah ini, jadi nanti kalau mau download langsung cari aja Soca Mata, Soca Bandung. Kebawain maaf di scroll ke atas. Nanti ada Soca Bandung. Nah ini aplikasi. Ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Semoga ini sekarang. ya selanjutnya mungkin ada saling karena aplikasi Soca ini merupakan hibah dari alumni ITB angkatan 74 untuk Kota Bandung. Jadi teman-teman kalau menemukan kejadian-kejadian di Kota Bandung, postnya di Soca ya, yang di Instagram. Ini sudah ada sistemnya dan terintegrasi. Mungkin selanjutnya ada yang ingin disampaikan oleh Pak Wali. Ya, ini contoh kecil ya, yang saya bilang kolaborasi. Ini angkatan 74 ITB memutuskan apa giving back ke Bandungnya. Nah salah satunya diponsorin akhirnya gitu ya. Pak Cahyana ini menjadi motor penggerak supaya Bandung ini makin baik ya, dengan aplikasi ini perlu dipromosikan ya. Karena aplikasi ini punya dua, melaporkan problem, mempromosikan yang keren, kira begitu. Sehingga orang bisa tahu ada event, ada hal, biasanya tebing keraton yang hits seperti paling loba namanya. Tapi ada tempat-tempat yang tersembunyi yang mungkin orang tidak tahu gitu ya. Nah ini bagian dari itu.
Nah mudah-mudahan maksud saya akan senang menandatangani begini sering-sering. Ada orang baik dengan kelompoknya, ada orang pintar dengan kepintarannya bergabung untuk si Kota Bandung. Nah mudah-mudahan ini seremoni ini memotivasi teman-teman startup yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wali Kota untuk berkeliling melihat eksibisi dari teman-teman startup di Kota Bandung yang akan ditemani oleh Kang Heri. Iya, Budi Bagja Kang. Budi Bagja teh recorder. Grafik, oh yang tadi itu. Atau perlu di-refresh ya kayaknya, slogannya sudah hilang juga. Jadi biasanya orang buat Oke, tadi Kang Gibran sedikit menceritakan mengenai sejarahnya, langsung bisa dilihat. bagaimana proses beliau dari awal pindah ke Kota Bandung hingga memiliki Apa bedanya? satu Oh iya, usaha tadi yang hasil sangat nembe pisan akan. sudah Oh, iya, diakui iya. oleh dunia, yaitu hybrid dengan industri-nya. Bisa Kemudian ada yang ingin bertanya, kira-kira nggak mengatur langsung. seperti apakah lebih detail mengenai proses tersebut? Mangga silakan. Awalnya foto ke Twitter ini. Sambil menunggu mungkin ya teman-teman masih recall informasi tadi. Saya juga ada sedikit informasi. Tadi pasti teman-teman udah pada banyak yang capture ya hari ini. Terutama tadi pada saat ada Bapak Wali Kota. Nah, teman-teman bisa menggunakan hashtag startup dan startup BDG tweet di Twitter. Cuma aplikasi Dan parental control Banten kemarin di kita dan harus sampai teman-teman di Asia di Oke. Singapura. Ada suasana. Kelas kan. Jadi kan di sini tuh di sini saya tuh Oke, sudah ada mungkin yang mau bertanya mengenai jadi anak tuh pakai handphone tuh sehat ya, nggak kecanduan game, nggak lihat pornografi, nggak lihat kekerasan, aman. Jadi gimana caranya kalau mau ngasih tablet ke anak 7 tahun 9 tahun aman pakai kakak, simpelnya kayak gitu. Nah, makanya di sini tuh kita mau banget kolaborasi kan sama PKK Bandung sama untuk penyuluhan ke warga-warga karena banyak masalah tuh ternyata bukan di kota besar tapi bisa ngomong yang orang tuanya masa bodoh dengan yang kayak gini. Yang penting andang aja kayak gitu. karena gini mau nanya. Jadi memfilter Betul. Dan bisa ya lucu lonca menjaga kehangatan keluarga dengan kayak gini Kang batasi itu bisa bersih masalah ingat satu ada PR buat kehidupan kayak gitu. di waktu tertentu dia muncul. Iya jadi kalau udah waktunya udah habis mainnya setengah jam bisa langsung ngasih video-video kayak Jadi gitu. yang memberhentikan wajah orang tuanya. Keren kan? Kami iya tahun Indonesia ya. Jadi yang waktu itu tuh idenya pertama dari sini waktu ngebandungan sama di Indonesia. Waktu itu saya pernah ini pernah nanya apa sih solusi yang bisa dibuat saya. Waktu itu ngomongin masalah pengamen musisi nggak pernah dapat kesempatan buat dapat job yang gampang kalau nggak ada manajer. Makanya kita waktu itu aku masih mahasiswa, sekarang udah bisa bikin sesuatu bareng sama teman-teman bikin kayak LinkedIn. Jadi kita ngumpulin talent-talent gabung bareng supaya bisa promosi. Jadi nggak cuma musisi, model, fotografi kan sekarang banyak model ala-ala yang di Instagram pengen punya dapat kerjaan. Jadi kita pengennya mereka tuh dari apa yang mereka senengin mereka bisa dapat uang juga. Jadi nggak harus benar-benar cuma di karyawan. Jadi benar yang mereka passion aja kayak gitu. Nah ini tuh baru mulai bulan Mei. Jadi semoga tanggal 10 Agustus ini udah bisa. Jadi fokusnya di database. Fokusnya di nemuin antara talent sama si scoutnya yang punya kerjaan buat ketemu di dalam, nego di dalam, semuanya di situ. Jadi ntar kayaknya mereka ya di semuanya bisa di situ. Jadi kalau nanti saya bilang hotel-hotel sebandung kesini aja buat nyari yang dibutuhkan ya, nggak usah telepon aku nyarinya. Sip, keren. Mudah-mudahan pengamen jalanan jadi lebih baik. Pengennya gitu. Sama timnas di Urban Indo. Kita dari Urban Indo. Jadi kita online marketplace untuk real estate di seluruh Indonesia. Kita ada web sama aplikasi. Udah 3 tahun. Sekarang udah ada 450.000 listing, lebih dari 50.000 agen dan 100.000 orang setiap hari. Gitu. Jadi kita di sini pemilik atau agen bisa iklan gratis, kemudian tidak dibatasi jumlahnya, dan kita sediain juga pintar dan bisa kelihatan pergerakan harga, distribusi harga, rating wilayah dan lain-lain. Jadi se-Indonesia. Jadi kita ngedorong pembeli properti itu untuk bikin keputusan yang bijak. Jadi mereka tahu nilai investasinya, distribusi harga dalam radius tertentu. Kalau mereka mau transaksi bisa dibantu. Kalau transaksi tidak melibatkan Urban Indo, jadi
Oh, ini mah hanya pusat informasinya. Jadi belum bisa digambarkan kayak gitu. Tapi kita sediain data-data, kita sediain analisa. Jadi bisnis modelnya dari yang iklan, Iya, jadi dari dari fee-nya. iklan gratis, tapi kita punya layanan premium dan banner gitu. Tapi kalau posting aja kita gratis dan lain-lain. Aturan teh. Ada Oh ya kenang-kenangan ownernya kenangan ada. dari Urban Indonesia. Cuman dia nawarin ngasih data-datanya buat Bandung. Iya, iya, pasti. Iya, kita ada Lagi nyari juga. selain Bandung, jadi kalau misalnya dari Pemprov mungkin ada sama seperti itu, kita bisa sediain data. Oke. Enggak. Ada goodie bag juga dari Urban Indonesia. Siap, betul. Iya, sudah sampah sekarang. Soalnya nu kamari launching. Oh iya, iya. Alumni Bandung Digital Valley tahun Oh, dari 2014. promosi Santer. Saya produk mengal tuh soalnya panik Nah, banget. foto-foto aja ini. Oh. Oke, 1, 2, 3. Pol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siapa? Salajengna merit juga. Gitu gitu ya. Marketplace nganggo. Oh, mangga iya founderna tepangga. Comblang.com. Kira-kira gitu. Mangga dijelasin. Merit.com ini kan adalah Merit.com. Ini adalah online platform yang ngebantu calon-calon pengantin itu untuk mencari menjual produk pernikahan. Oh, yang udah mau nikah, Yang udah mau nikah. bukan jomblo nyari Belum, jodoh. bukan. Dan bagi vendor juga ini ya, misi kita sih sebenarnya pengen ngangkat konten lokal dari wedding investor kan banyak banget. Yang sesuai di mana ya. Jadi misi kita pengen ngangkat konten lokal juga. Ini udah lama, udah launching. Kita sebenarnya dari 2013, cuman akhir tahun kemarin kita launching. Se-Indonesia Pak. Oh, se-Indonesia. Kita ingin ngangkat konten lokal banyak banget. Vendor-vendor itu sebenarnya kurang kreatif. Iyalah, yang di Delau kan kaum mayoritas. Mereka nyari fotografer yang nggak terlalu mahal apa. Kita foto dulu, pagi kirim kan? Bisa disangka kawin lagi. Iya nggak apa-apa. Oh iya. Apa yang ini nggak? Nggak Itu dulu. Ada yang ini? Keep calm and Keep calm, Kalau I'm married gitu yang betul. Oke, 1, 2, 3. Jotter. Kami itu terma studio output sih, enggak? IP-nya juga hasil karya. Dan waktu itu yang kesalahan sebetulnya kita ini kan salah satu official merchandise saat Oh iya, iya. kita ada titip sama panitianya untuk kasih ke mereka untuk terima nggak? Ada. Ada ya. Jadi lewat aja. Ya ini targetnya lokal industri jadi buat anak-anak. Ininya bentuknya seperti yang ada di sini. Salah satu merchandise yang kita bikin ini paper toy. Paper toy. Jadi sebetulnya kita ada Oh, merchandise-nya banyak variasinya. paper toy-nya banyak variasi. Ini salah satunya temanya angkringan. Ini Jotter ada teh animasinya juga. salah satu startup paling sepi banget kan marketnya Yusuna selama jadi salah satu. Saya bikin bandros laku. Iya. Dibandel sama makanan gitu ya. Bandros Makanan minuman. Bis. Kayak yang di kafe itu bikin toko souvenir. Iya. Toko souvenir. Saya kalau datang ke toko itu tuh Off banget Bandung. One stop. Mangga kini kontak Jotter. ini animasinya kamu yang bikin. Iya. Ini tim kita yang bikin. Tips keren. Iya. Nanti Terima kasih. kapan-kapan kita kesini. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih. Iya Agate Studio Games. Yang tinggal. Oh, ini juaranya. Yos. Ini touchscreen bukan? Touchscreen kau. Ini kemarin kita lagi cari sponsorship buat bikin game tentang ini kan tentang kebudayaan Bandung. Soalnya kan kita udah lama nih di Bandung. Kita mau bikin sponsorship terus ternyata malah dapatnya sponsorship dari ini Australian government. Tapi mereka maunya perkenalan kayak cross culture gitu. Cross culture-nya Indonesia sama Australia. Nah, kayak gitu. Cuma kita sekarang masih nyari sih untuk khususnya untuk yang Bandung. Kita udah punya konsepnya.
Jadi ini bagian buat pendidikan politik apa gitu. Enggak, ya, khusus culture aja. Iya, jadi kayak misalnya pengenalan budaya yang ada di Indonesia gitu. Ini introduction-nya, terus bisa main juga kalau misalnya. Jadi kayak Wikipedia versi interaktif. Betul. Jadi lain sebagainya gitu dalam Jadi kalau kita mau bikin buat bisa banget. Ya. Gunung. Ya, yang paling itu kan. Ya kan, maksudnya ada horor. Nganggo iya langsung nyata mereka. Ngapain sudah nonton? Kang, ini mah ini kan ini teh game PC game, tapi konten lokalnya dengan konten lokal dengan kita udah rilis siapa sebenarnya tentang horor sih, jadi kita mengekspor pengetahuan orang tentang hantu-hantu lah di Indonesia gitu, karena ternyata di luar sana tuh orang pengen tahu nih ada apa aja nih, mereka udah bosan dengan vampir, zombie dan lain-lain, ketika dikasih ini ternyata oh Indonesia many kind of ghost gitu, terus ternyata mereka akhirnya kita kasih juga tuh yang namanya kita sebutnya Ghostpedia. Orang itu ngapain? Ini pemain yang di luar yang mereka compile sendiri, ini fansnya kita gitu, fansnya kita mereka compile sendiri, mereka mainin dari berbagai negara, mereka mainin ini kita dari sini 1 tahun yang lalu, alhamdulillah responnya baik. Ini dari Bandung juga, ini saya ekspor ini. Kalau yang ini menang Kickstarter berapa? Kita dulu dapat di Bogor crowdfunding itu kita perusahaan pertama di Indonesia yang sukses crowdfunding. Jadi si orang yang main. Enggak, kalau ini beda lagi. Oh, itu beda lagi. Ini beda lagi. Ini virtual reality. Ini untuk riset. Nah, yang lagi di akomodasi sama festival. Ya, virtual reality. Tapi agak serem sih Kang. Dan ini mah tujuannya juga dingsieunan. Mana iPad-nya bawa itu? Betul. Terus apa ya? Kita ngembangin ini juga Kang. Oh iya. Bisa kiri kanan kan, atas bawah. Maksudnya melihat ke bawah. Ya, 360. Bisa ke atas bawah. Ya, Tapi di ruangan ini aja? Ya, ini walkthrough sih Kang, jadi jalan terus. Kita isi kontennya. Oh, kita jalan? Ini masih Dread Out tapi untuk virtual reality, jadi kontennya sih Dread Out VR. Ini kerjasama sama perusahaan dari Amerika untuk riset ini. Kita kasih konten ini nanti ke mereka. Gitu. Kalau mau jalan ada platform khusus kan di bawah, jadi dia bisa jalan. Itu lagi dikembangkan. Itu perusahaan lain yang ngembangin. Kalau pakai joystick maju gitu ya. Ya, ada sih yang bikin pakai roda gitu. Ini prototipe-nya? Ini prototipe yang buat dirilis di Amerika dan Eropa. Itu terasa. Ini virtual reality, jadi kita 360 kita bisa melihat seperti Itu saya juri kan di luar makan. top. Ya. Nah, bentar Kak. Game PC-nya yang dirilis keren. Ini putranya Pacak ya. Dia kita selama ini karena kita
kita bikin software teknologi audio, pemrosesan suara untuk berbagai kebutuhan. Cuman saat ini kita bawa buat musiknya. Saat ini cuman kita punya masalah, jadi kita nggak bisa monetas ini di Bandung sebenarnya sama di Indonesia. Iya, jadi yang marketnya Maksudnya produk kamu udah di kenapa di kita belum? bajakan. Jadi kalau akan nanti mungkin ke ITB segala macam. Produk kamu dibaca. Ya, jadi emang kebetulan di Indonesia tuh orang-orangnya masih belum punya kultur untuk membeli software dengan benar. Jadi selama ini orang-orang ya pakainya bajakan di kita gitu. Jadi cuma kalau Indonesia sendiri yang pakainya itu masih 0,1%, cuma banyaknya kita 40% dari Amerika Serikat. Ya, Mereka register. ya, jadi yang marketnya udah ada sih, orang pernah ada Grammy Engineer ya, Grammy yang menang Grammy Award sama apa lagi, dia mungkin akan tahu, dia pernah bikin film lagu-lagu buat film Guardians of the Galaxy, Butterfly Effect. Ya, tapi kan maksudnya harus dipopulerkan di lokal supaya inovasi bunyi-bunyiannya kan nggak harus rumit kan, dibantu ini saja bisa. Ya, nanti kita Orang insya Allah- awam pun bisa ngotak-atik ya, menghasilkan. Ini jadi kita kalau di demoin ini tuh bentuknya tuh 3D. Nah, ini desainernya. Jadi kita bisa ganti-ganti mikrofonnya, mungkin dimiringin atau diganti mikrofonnya jadi berbagai macam tipe. Ini tuh suaranya berubah-ubah, Ri. Cobain, Ri. Play, Ri. Settingan berubah, suara berubah. Suara berubah. Jadi ini kalau ini mah ini yang gram ya. Kalau ini buat metal-metalan. Nah, berbagai macam lah. Setnya. Kalau pindah ke yang lainnya beda lagi. Kita punya beberapa software sih. Jadi ini buat memperkeras suara tanpa bisa dipecah. Kalau yang ini mah jadi simulasi equalizer vintage dari tahun 50-an. Kalau ini Dia kita tapi jadi beda gimana? matiin aja. Ganti. Dua, Ri. Ini di off tuh. Ini yang clean. Kalau kita pindah-pindah mic-nya nih seolah-olah kayak, jadi emang kita ngambil dari ampli kita Jadi beneran. sebenarnya ngegitarnya mah sama aja. Sama aja. Cuman efek karena tadi pilihan itu menghasilkan dan Bunyinya udah beda-beda gitu. Jadi ini mah kita mempermudah orang supaya, kan awalnya kan kalau orang tuh rekaman kayak gini ya. Ini ampli digodong pakai gitar crossin dulu. Kalau kita jadi streamline ini jadi kayak gini gue. Jadi ini sebenarnya kita bikin simulasi dari mikrofon dengan amplinya gitu. Jadi orang bisa langsung plug gitu. jenis. Nah, ini pengembangnya. Ini baru proyek Kalimantan. Sekarang kita lagi mau bikin proyek Bandung. Proyek Kalimantan itu apa? Tema ini Dayak. Iya. Jadi ada unsur-unsur Dayaknya gitu. Jadi kita ngangkat kebudayaan Dayak. Kalau ini sih yang kemarin buat promoin Pak Jokowi. Apa? Kayak gitu emang kita memang apa? Ini film apa game? Film. Oh, film. Nah, bikin spesialnya di film tematik. Bikin buat promosi game kan, kalau game kadang butuh promosi animasi gitu kan, kita bikinin. Dia untuk film layar lebar di Belanda waktu itu kita kerja sama. Jadi Kapili satu-satunya studio game di Indonesia ya. Ya, saya promosiin kamu di Pixar. Nah, itu makanya kita mau tanya. Kita mau nanya, Pak. Promosi ini nih, tempat Pixar kan mau tanya. Pengen tanya, Pak, itu ngapain Pak Pixar? Iya, ntar bisa kita jualnya kemana kok magang. Iya, itu yang temanya magang. Anak-anak, nggak hanya anak-anak juga benar, untuk membaca Al-Qurannya dan kerjasama dengan penerbit Iko dari Jogja kan, yang ada gambarnya di belakangnya. Terus kami emang fokusnya di aplikasi Islam. Kami juga ada aplikasi Muslim Diri namanya, itu all in one Muslim apps. Jadi di situ ada Quran, hadis, doa, ada kotak tasbih, subhanallah bisa diset otomatis. Kalau yang kemarin yang sempat dipublish di Detik itu kartu ucapan. Jadi kita bisa buat kartu ucapan itu lebaran, ucapan Ramadan, selamat berpuasa, atau nanti mungkin ucapan selamat Idul Adha bentar lagi 2 bulan lagi. Jadi memang fokusnya di aplikasi Islam. Saya kan Pak Bima di Cimahi sama Islam. Nah itu. Itu yang diangkat jadi bagian pertama. Mainnya juga kesini. Temen-temen juara.
informasikan semua. Kami siap-siap. Waduh, antri itu capek nggak? Boleh. Siapa yang ngejelasin? Yang sama antrian virtual. Nanti ada Biasanya orang tuh kan datang ngambil tiket tempat. Dengan ini orang nggak perlu nunggu di tempat sama orang bisa daftar antrian itu lewat SMS atau mobile. Contohnya misalnya dikirim SMS Rex pasti tertentu. Ini bisa nama akun layarnya, misalnya contoh pengalaman nah nanti dia akan masuk ke sini ke depannya Ini sih misalkan nasib pengelola rumah sakitnya gitu. ini tampilan display di ruang tunggu. Ini contohnya saya lagi manggil yang satu, nanti akan seperti ini ada suaranya. Nah, kalau yang ini adalah tampilan kios ini. Misalkan saya register kemarin buat besok bisa. Kalau itu nanti daftarnya ada slotnya, itu sistem reservasi. Iya itu maksud saya butuh itu juga. Sehingga saya tahu besok tepat waktu 19.9 saya jam. Ini termasuk jam. Jadi kalau kamu presentasi khusus ya. Jadi saya kumpulin dinas yang banyak urusan aja. Karena ini saya butuhin banget. Cukup dengan di set sebuah hashtag. Orang nanti misalnya disimpan mesinnya di alun-alun, foto-foto, selfie, pakai hashtag misalnya alun-alun Masjid Bandung. Upload langsung ke print kan, otomatis udah nggak perlu ada campur tangan orang lagi, cukup mesin ini aja. Yang di print gambar apa? Foto yang itu. Instagram langsung. Misalnya Pak Wali foto nih. Hari ini saya setnya ini. Hashtagnya startup Bandung, startup BDG. Ngepost ke Instagram. Post aja ke Instagram langsung. Demoin aja langsung sampai gambar. Gimana ulangi lagi? Tadi udah di sini. Hashtagnya apa? Next aja hashtagnya startup BDG. Kamu langsung pakai ini 1 juta soalnya. Nggak di filter. Ini kan Dulu hashtagnya komennya apa? startup BDG. Startup Bandung. Startup BDG kan? Startup BDG. Oh, komennya apa? Aplikasi canggih. Aplikasi jepret. Dari hashtag bisa Langsung print. Karya anak startup Bandung gitu. Karya anak hashtag startup BDG. apa? Startup BDG. Jepret ya, jepret. Nama perusahaan kamu apa? Kamu punya? Ada Instagram nggak biar di-mention? Kang Helmi. Kang Helmi. LMY. Jepret lah, woi. Hah? MI. Helmi. Ya. Kang Helmi. Ya. Dari hashtag sosmed. Ya begitu hashtagnya kedetek dia langsung ngeprint. Startup BDG Udah. Hashtagnya startup BDG. Langsung. Udah. Hashtagnya startup BDG. Nggak usah kan langsung ngeprint ya. Menuju ya teh. Menuju. Dia langsung ngedownload dari Instagram, langsung ngeprint. Atau kalau mau manual juga bisa sih di sini. Nanti kita bisa milih fotonya. Terus Kang tulisan Startup BDG. Ini langsung ngeprint juga dan ngeprint. Nah dulu, jadi si marketnya itu siapa? Sebenarnya saat ini yang udah jalan itu wedding, Kang.
acara wedding buat. Jadi kalau foto booth kan ngantri Kang, ini bisa langsung foto sama yang nikahnya, upload sosial media sambil pulang langsung diambil. Oh. Atau di venue Kang, beberapa kafe udah pasang di Jadi Bandung. untuk event ya. Event atau venue kayak Roti Opa, Nom Nom Eatery, C59 buat apa? Untuk engagement dengan pengunjung. Atau orang foto-foto alun-alun Bandung. Jadi ini pasarnya untuk event atau venue. Karena orang dengan sukarela hashtag tempat itu kan jadi ngetren juga tuh nanti hashtagnya, orang penasaran foto apa dengan sih artisnya terus hashtagnya apa? Ya nanti Tapi otomatis hashtagnya di set itu set dulu oleh CEO-nya apa sih yang boleh itu nanti punya dashboard kayak gini kan bisa langsung bisa setting. Kalau Bandung kan mesin printernya dari mana? Mesin printernya sih pakai yang udah ada Kang, Canon, tapi kita di sini ada Raspberry dan kita nyolder sendiri, made in Bandung.